Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, 3 hari lagi kita akan berjumpa dalam ulang tahun Fresh Juice yang ke-10. Untuk itu, kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice 25 November 2022 dan siarah Fresh Juice 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour dan siarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice dari Renata Tour. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice 20 November, di mana setiap tanggal 20 sampai 22. Fresh Juice seluruhnya mulai desain, editing, pengantar, dan renungan dibuat oleh OMK, Orang Muda Katolik Fresh Juice. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice, Shalom. Semoga tetap sehat ya dimanapun sahabat Fresh Juice berada. Perkenalkan, saya Veronica Rapel, member DFG Fellowship 12 dari Magelang. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice pada hari Selasa pada tanggal 22 November 2022 bersama Kak Ali Antonius, member DFG Fellowship 12 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Mari sejenak bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini melalui Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu, murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang kemudian. Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah pengalaman unik dan sepele yang pernah saya alami. True story. Suatu ketika, saya dan juga teman-teman sedang berkumpul. Kita foto-foto. Kebetulan situasi dan tempatnya memang lagi mendukung. Lalu, ada teman saya, seorang wanita, generasi milenial, memposting foto-foto kami itu di sosial media. Saya di-mention atau di-tag di foto itu. Saya niat untuk repost foto itu. Momen itu, kebetulan teman saya itu masih tepat berada di samping saya. Dan dia melihat aktivitas saya itu lalu komen, jangan diganti filternya ya, nanti ketahuan pakai Android. Saya agak heran dan merasa lucu, sambil bertanya dalam hati, sepenting itukah soal HP Android dan iPhone? Tapi ya, sudahlah, saya berusaha untuk mengendalikan diri.
Sahabat Fresh Juice, bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak muridnya jalan-jalan ke Bait Allah. Para murid begitu kagum dan terpesona dengan bangunan Bait Allah. Tapi Yesus hadir menginterupsi kekaguman itu dengan berkata, ini akan segera diruntuhkan. Ya begitulah, kira-kira Yesus berkata. Saya membayangkan ini situasinya kayak kita lagi ke Katedral Jakarta. Kita kagum dengan bangunannya. Lalu, tiba-tiba ada yang datang bilang, katedral ini akan segera dirubuhkan. Ini kan kayak disambar geledek. Kita mungkin kaget dan bertanya, yang benar? Seriusan? Kalaupun dirubuhkan, bagaimana caranya bangunan segede ini dirubuhkan? Padahal, Bait Allah yang dimaksud di Injil hari ini adalah Yesus sendiri. Rombak Bait Allah ini dalam 3 hari, dan aku akan mendirikannya kembali. Yohanes pasal 2 ayat 20-21. Santo Yohanes Paulus kedua pada suatu homilinya pernah mengatakan, bangunan gereja dimanapun adalah rumahmu dan rumah Allah. Hargailah tempat itu sebagai tempat di mana kita berjumpa dengan Bapa kita. Sahabat Fresh Juice, jika tubuh Yesus adalah Bait Allah, otomatis kita semua yang anggota gereja ini adalah Bait Allah. Artinya, Allah berdiam di dalam diri kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus pernah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika demikian, apa yang bisa kita petik dalam bacaan Injil hari ini? Menurut saya singkat, jika Yesus mengorbankan dirinya untuk orang lain, kita jangan sampai mengorbankan orang lain untuk diri kita. Kita mungkin berdalih dan ngeyel. Saat ini saya sudah banyak berkorban kok. Kerja keras setiap hari, biayain keluarga, sudah belajar mati-matian. Ini kedengarannya mulia sekali. Tapi kalimat ini bisa saja juga bersayap dan bermakna ganda. Apabila semua itu dibangun dengan dasar logika yang lapuk. Apalagi di era sosial media seperti sekarang ini. Orang mengorbankan diri dan melakukan apa saja untuk sebuah afirmasi atau pengakuan dari orang lain. Dewasa ini, banyak kaum muda berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Makan-makan di restoran mewah, beli baju baru, liburan berkedok healing, dan umumnya hanya untuk konten di sosial media. Hal ini diperparah lagi dengan adanya paylater, cashback, diskon yang adalah ranjau yang jitu untuk menjerat kita di masa saat ini. Saya pun bertanya kepada diri saya, jika tubuh kita ini adalah Bait Allah, apa iya Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita sebegitu hedon, begitu banyak memerlukan perhiasan fisik yang berlebihan? Seperti kata teman saya itu, bagi dia begitu pentingnya soal Android dan iPhone. Saya khawatir untuk sebuah tuntutan agar tampil keren dan cantik, kita sampai gunakan cara yang tidak etik. Cantik itu luka. Sahabat Fresh Juice, saya tidak sedang menarasikan sebuah narasi yang anti terhadap gaya hidup seseorang. Itu hak semua orang kok, terserah. Cuma menurut saya, saat ini ada banyak hal yang dinormalisasikan, bahkan jauh dari ajaran gereja Katolik itu sendiri, seperti perihal materialistis ini. Dan jika kita habiskan untuk membaca bacaan Injil hari ini, pada alinea yang terakhir, agak sedikit ngeri ya. Lihatlah apa yang dikatakan Yesus. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ada kelaparan, gempa bumi, penyakit. Mari kita tanya hati kita dan akal kita. Bukankah itu sedang terjadi saat ini? Saat sekarang ini? Saya kira itu adalah masalah yang besar. Dan mungkin kita tidak bisa banyak berbuat untuk masalah sebesar itu. Tapi kita bisa berbuat sedikit kok. Sedikit yang saya maksud adalah ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, tolong sedikit seriuslah saat Ekaristi. Tidak usah dulu balas pesan WA. Yang kedua, coba sedikit peka dengan lingkungan sekitar. Berikan tips
untuk ojek online adalah tindakan yang tidak akan memiskinkan kita. Yang ketiga, sedikit demi sedikit belajar melepaskan kelekatan kita terhadap hobi-hobi tertentu. Misalnya pornografi, bermain game yang berlebihan, atau suka bergosip. Jika tidak, sebenarnya kita yang sedang berada di jalur untuk merubuhkan bait Allah, yaitu diri kita sendiri. Kita merubuhkan diri yang baik ini dengan cara yang tidak baik-baik. Semoga kita tidak begitu ya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagaimana sahabat Fresh Juice? Sudah siap menjaga bait Allah dalam diri ini agar tidak rubuh karena banyak kelekatan terhadap hal-hal material? Tetap berusaha ya. Terima kasih Kak Ali untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.